kepada lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Anak Usia Dini yang tertulis dalam pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan anak usia dini atau sering disebut dengan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak umur 0 sampai 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut. Pendidikan PAUD pada abad ke-18 dan sebelumnya. Pada saat itu, ada beberapa tokoh yang menyarankan agar anak laki-laki sebaiknya diberikan pendidikan yang lebih karena mereka merupakan tulang punggung keluarga. Maka dari itu, mereka disarankan agar bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dan pada saat abad yang ke-19, Froebel berpendapat bahwa tujuan pendidikan bagi manusia adalah agar bisa memahami keadaan sekitar, kesatuan dirinya dengan keadaan sekitar, alam sekitar, orang lain, dan Tuhannya. Dan pada saat abad ke-20, menurut Montessori, ia berpendapat bahwa anak sebagai makhluk yang memiliki daya serap yang tinggi dikenal dengan teori The Absorbed of Mind. Sekolah Montessori yang dilatih untuk membaca, menulis, dan keterampilan yang diajari yaitu mengancing baju, menali sepatu, dan lain-lain. Tokoh-tokoh perkembangan PAUD di dunia: yang pertama Johann Henry Pestalozzi, yang kedua Jan Lihat, yang ketiga William H. Gilpatrick, yang keempat Maria Montessori, yang kelima Frederick William Froebel. Konsep masuk ke Indonesia oleh pemerintah Belanda Hindia untuk pendidikan anak-anak Eropa dan masalah lainnya. Pada kebangkitan nasional barulah pemuda pribumi menyadari pentingnya pendidikan. Periode penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Pada masa penjajahan Jepang, pendidikan PAUD terus berlanjut, namun semakin berkurang dari segi kuantitasnya. Pada saat itu, pemerintah Jepang tidak mengawasi secara formal penyelenggaraan pendidikan setingkat PAUD, namun hanya melengkapi kelas dengan nyanyian Jepang. Periode setelah kemerdekaan NKRI. Periode pertama tahun 1945 sampai 1965. Periode kedua tahun 1965 sampai 1998. Periode ketiga tahun 1998 sampai 2003. Periode keempat tahun 2003 sampai 2009. Periode kelima tahun 2010 hingga sekarang. Tokoh-tokoh pendidikan anak usia dini di Indonesia. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Beliau mendirikan perguruan taman siswa yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk dapat memperoleh pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Tokoh Indonesia yang kedua adalah Muhammad Safei. Lembaga INS yang didirikan oleh Safei harus dianggap sebagai reaksi spontan terhadap corak pendidikan
pendidikan di masa itu, yang hanya mementingkan intelektualisme dan bercorak verbalistik. Suatu pendidikan yang hanya menghasilkan pegawai rendahan yang dibutuhkan oleh penguasa